Pengertian radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merupakan gelombang transversal. Yang kedua, merambat dalam ruang hampa. Dibuktikan saat dua orang astronot berada jauh dari bumi dan keadaan dalam pesawat dibuat hampa udara. Astronot tersebut tidak dapat bercakap langsung, tetapi menggunakan alat komunikasi seperti telepon, meskipun mereka berada dalam suatu pesawat yang sama. Yang ketiga, mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi yang adalah proses penyaringan arah getar suatu gelombang. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Yang kelima, jadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Yang keenam, tidak memiliki muatan. Dan yang ketujuh, tidak memiliki massa. Macam-macam gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang ini terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang asilator atau gelombang pembawa, mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat pada frekuensi gelombang radio. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro sama dengan 1010 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasa dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat. Yang ketiga, gelombang inframerah atau infrared. Merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar dan kemudian terurai menjadi beberapa molekul yang berbeda karena benda dipanaskan. Yang keempat, cahaya atau sinar tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Yang kelima, gelombang ultraviolet. Gelombang ultraviolet mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibanding warna lainnya. Hal ini menyebabkan cahaya ultraviolet mempunyai daya tembus yang jauh lebih kuat dibanding warna lain. Cahaya ultraviolet mampu menembus kulit manusia, bahkan mengubah struktur sel. Yang keenam, sinar X atau X-ray mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Dengan kemampuannya menembus daging, maka struktur tulang atau rangka bisa tampak pada layar. Yang ketujuh, sinar gamma atau gamma ray merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik yang lain, yaitu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 1020 sampai 1025 Hz. Dampak dari radiasi elektromagnetik. Dampak positif, yaitu cahaya tampak dapat menggunakan sinar laser untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Sedangkan pada inframerah, membantu mengeringkan cat kendaraan lebih cepat juga sebagai terapi fisik. Yang ketiga, sinar X dapat digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh dan membantu mendeteksi cacat pada logam. Yang keempat, sinar ultraviolet dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima, sinar gamma membantu mengurangi populasi hama dan dapat digunakan sebagai pengobatan terapi kanker dan sterilisasi peralatan rumah sakit. Dampak negatifnya, jika sudah terpapar gelombang elektromagnetik, efeknya bermacam-macam, seperti nyeri kepala atau pusing, kerusakan saraf otak, Alzheimer, dan kanker otak. Efek tersebut akan jauh lebih berbahaya pada anak-anak usia balita. Radiasi gelombang elektromagnetik juga dapat mengganggu orientasi dan pergerakan burung serta serangga, dan memengaruhi kesehatan metabolisme tanaman. Kesimpulan dari materi yang sudah dibahas, radiasi elektromagnetik, frekuensi dan panjang gelombangnya paling kecil adalah sinar gamma, dan yang paling besar adalah gelombang radio. Sementara pada energi, gelombang radio jauh lebih kecil dibandingkan sinar gamma. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita ambil adalah sejumlah perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon, telegraf, televisi, dan lain-lain, memanfaatkan radiasi elektromagnetik untuk mengirimkan dan menerima informasi. Gelombang mikro adalah radiasi elektromagnetik frekuensi tinggi,
Frekuensi tinggi atau energi tinggi ini memungkinkan gelombang mikro bergerak melalui atmosfer dengan sangat mudah. Oleh karena itu, gelombang mikro digunakan untuk komunikasi satelit. Demikian pula gelombang elektromagnetik lain seperti gelombang radio digunakan dalam komunikasi seluler.